terus doa, tidak lupa membaca firman. Anak-anak, shalom semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu percaya bahwa anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali Ibu bisa berjumpa dengan semuanya. Oke, tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Namun, sebelum kita belajar, Ibu mengajak anak-anakku semuanya untuk kita bernyanyi, memuji Tuhan, lalu kita berdoa, barulah kita belajar bersama-sama. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bangun tidurku terus doa. Oke, anak-anakku silakan yang di rumah mau berdiri boleh, atau mungkin ada anak-anak ibu yang belum menghafal lagunya, silakan dilihat di buku cetaknya halaman 109. Semangat ya, semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Terus doa, tidak lupa membaca firman. Habis doa ku tolong ibu menyiapkan alat tulisku. Sekali lagi ya, oke. Bangun tidur ku terus doa, tidak lupa membaca firman. Habis doa tolong ibu menyiapkan alat tulisku. Oke, anak-anak yang manis, silakan mengambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangannya, kemudian tutup matanya, lalu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau belajar. Ya Tuhan, berkatilah kami semua agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati guru kami, berkati teman-teman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa bersama-sama ya. Saatnya kita memulai pelajaran hari ini. Baik anak-anakku, pelajaran hari ini yaitu keluargaku disiplin. Pelajaran 10. Kalau pelajaran 9 kita sudah belajar tentang rukun di sekolah. Nah, hari ini kita belajar tentang keluargaku disiplin. Pelajaran 10. Nah, anak-anakku pasti sudah tahu ya keluarga itu apa. Nah, keluarga itu terdiri atas bapak, ibu, anak, ada juga keluarga besar kita, kakek, nenek, om, dan tante. Nah, kemudian apa itu disiplin? Disiplin itu artinya kita taat atau patuh pada aturan yang sudah dibuat dimanapun kita berada. Entah aturan itu di sekolah, aturan di rumah kita, atau aturan di gereja kita. Kita harus taat ya. Nah, bahan Alkitab untuk pelajaran di bab yang ke-10 ini yaitu Amsal 3 ayat 1. Amsal 3 ayat 1, silakan anak-anak mengambil Alkitabnya, kemudian dibuka, lalu kita membaca bersama-sama. Ya, ibu yang akan membaca untuk kita semua. Dengarkan baik-baik ya.
Amsal 3 ayat 1 berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Oke? Nah, itulah bahan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama. Baik, Ibu akan membaca bagian A, yaitu pengantar. Dilihat di bukunya masing-masing ya. Alangkah indahnya bangun di pagi hari. Setelah berdoa, aku akan siap-siap pergi ke sekolah. Kalau hari libur, aku tidak perlu buru-buru bangun karena tidak harus pergi ke sekolah. Tetapi kami dapat berkumpul untuk berdoa bersama di rumah. Orang tuaku mengajarkan aku untuk berdoa bersama-sama, dan orang tuaku sudah membuat aturan yang harus dilakukan atau dipatuhi. Oke? Nah, selanjutnya setelah pulang sekolah, aku boleh bermain dan tidur siang, tetapi harus ada waktu untuk belajar pada sore hari atau malam hari. Aku juga diizinkan bermain dengan teman dekat rumahku. Temanku juga suka menonton film kartun kesukaanku. Setiap hari menyenangkan bagiku. Wow, keren ya anak-anak. Pasti sangat menyenangkan, bahagia hati ini kalau anak-anak diizinkan oleh orang tuanya. Papa mamanya boleh izinkan untuk bermain dengan teman-teman yang dekat dengan rumahnya. Wow, keren. Nah, itulah kalau anak-anak taat, dengar-dengaran pada papa dan mamanya, pasti papa dan mama selalu izin kalau kalian mau bermain dengan temannya. Seperti pujian sekolah minggu kan? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini Ibu bacakan lagi ya. Pukul berapakah kamu belajar di rumah? Aku belajar di rumah biasanya pada pukul titik-titik. Nah, silakan dijawab loh. Kalian di rumah itu belajar pada pukul berapa? Nah, kemudian benarkah kalian belajar? Sungguh-sungguh kalau di rumah pastilah Bu. Saya anak yang rajin kok ya anak-anak ya. Selalu belajar di rumahnya tepat waktu. Nah, bagian B, sepulang sekolah. Nah, sepulang sekolah apa lagi yang anak-anakku lakukan? Di halaman 111 Ibu bacakan ya. Ceritakanlah apa saja yang kamu lakukan di rumah setelah pulang dari sekolah. Ceritakan ya. Gambarlah wajah yang senyum bila kalian sudah melakukannya. Tapi kalau kalian belum melakukannya, maka silakan kalian beri gambar yang cemberut. Nah, pada kolom yang sudah tersedia. Misalkannya kalian lihat ya di sini. Ibu bacakan nomor 1. Ganti baju dan meletakkannya di tempat pakaian kotor. Ya, apakah anak-anak Ibu sudah melakukannya? Ayo dijawab, anak-anak manis. Nah, kalau anak-anak sudah melakukannya, silakan kalian beri gambar wajah yang senyum. Ya,
Tapi kalau kalian belum melakukannya, silakan diberi gambar wajah yang cemberut. Gitu ya. Nah, selanjutnya di nomor yang kedua. Mencopot sepatu dan meletakkan pada tempatnya. Ayo, siapa yang pulang sekolah? Melepas sepatunya, kemudian diletakkan di tempat yang sudah tersedia. Kalau sudah anak-anakku melakukannya, silakan beri gambar wajah yang senyum ceria. Tapi belum melakukannya, silakan dengan senang hati gambarlah wajah yang cemberut. Begitu. Selanjutnya, nomor yang ketiga, berdoa. Wow, ini dia nih, keren ya. Berdoa. Apakah anak-anak yang manis sudah melakukannya atau belum? Sudah ya. Anak Tuhan itu harus rajin berdoa dong. Kalau sudah melakukannya, berilah gambar wajah senyum ceria. Kalau belum, silakan berikan gambar wajah cemberut. Nah, sampai pada nomor yang terakhir ya. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Selanjutnya kita masuk pada halaman 112. Oke. Bagian C, keluargaku. Ibu bacakan ya. Tuliskanlah apa saja yang kamu lakukan selama 2 hari terakhir ini pada hari sekolah dan 1 pada hari libur sekolah. Nah, di buku kalian, tolong diperhatikan ya. Di buku kalian, di halaman 112 yang ini anak-anakku. Ya, nih tolong diperhatikan halaman 112. Itu ada hari sekolah dan hari libur. Di sebelah kiri hari sekolah, di sebelah kanan hari libur. Nah, hari sekolah silakan kalian baca di situ. Kalian hari ini tanggal berapa? Hari apa tanggal berapa? Kemudian saya bangun pagi pukul berapa? Kemudian apa yang saya lakukan? Silakan ditulis di nomor 1. Setelah itu nomor 2 dan sampai pada nomor yang ke-6. Apa yang anak-anak lakukan? Silakan ditulis. Selanjutnya di hari libur juga. Kalian tanggal berapa? Hari apa? Kalian bangun itu pukul berapa? Nah, kemudian apa yang kalian lakukan? Silakan ditulis nomor 1 sampai nomor 6. Misalkannya saya hari Rabu ini saya bangun pukul 6. Kemudian setelah saya bangun, saya berdoa bersama keluarga. Setelah itu nomor 2 saya merapikan tempat tidur. Kalau itu hari libur ya. Nah, setelah itu selanjutnya apa yang kalian lakukan silakan ditulis. Kerjakan di buku tugasnya. Nah, selanjutnya ibu bacakan lagi. Apakah kamu mempunyai jadwal untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari? Pasti ya. Ibu sangat yakin anak-anakku semuanya pasti mempunyai jadwal untuk berdoa dan selalu membaca Alkitab. Kalau mau tumbuh di dalam Tuhan harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Nah, biasanya aku berdoa di pagi hari dan pulang sekolah. Aku paling suka baca buku cerita Alkitab bergambar. Wow, siapa ya yang suka berdoa, membaca Alkitab yang bergambar, punya cerita bergambar? Pasti anak-anakku semuanya rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah, di bagian halaman 113, tuliskanlah pukul berapa kamu melakukan kegiatan di bawah ini. Nah, di situ ada banyak ya. Halaman 113 anak-anak dibuka di bukunya. Di situ pertama bangun tidur.
Nah, aku melakukannya pukul berapa, kemudian hari apa, ya. Nah, membaca Alkitab, aku melakukannya pukul berapa dan hari apa. Silakan ditulis ya. Lalu bangun tidur, aku melakukannya pukul berapa dan hari apa sampai selesai. Semua nomor dikerjakan ya anak-anak ibu, supaya kalian tambah pintar. Ya. Selanjutnya di bagian D, membaca Alkitab. Ya, ibu baca dulu. Membaca Alkitab dan mendengarkan cerita guru tentang tokoh Alkitab yang hidupnya disiplin. Nah, ibu coba tunjukkan dulu gambarnya, siapa tahu ada yang belum punya ya. Ini dia. Kita akan belajar tentang tokoh Alkitab yang disiplin dalam melakukan ibadahnya, yaitu berdoa. Baik, silakan dilihat di bukunya dan ibu akan bercerita kepada anak-anakku semua. Siapakah dia yang disiplin dalam berdoa? Nah, dia adalah Daniel. Siapa yang namanya di sini Daniel ya? Ya, oke. Daniel ini adalah orang yang setia dan taat untuk melakukan ibadahnya, yaitu dia berdoa selalu kepada Tuhan. Nah, suatu ketika anak-anakku, seorang raja yang bernama Raja Darius membuat satu aturan. Aturannya adalah seperti ini. Dalam 30 hari ke depan ini tidak boleh ada orang yang berdoa atau menyerukan dewa atau Allah lain selain kepada tuanku atau Raja Darius. Waduh, bagaimana ya aturan yang dilakukan oleh Raja Darius? Tapi coba kita melihat bagaimana sikap dari Daniel. Ketika Daniel mendengarkan aturan yang dibuat oleh Raja Darius, apakah Daniel juga ikut ya? Atau dia malah diam? Ternyata tidak, anak-anakku. Daniel malah semakin giat dalam berdoa. Nah, bahkan satu hari Daniel berdoa sebanyak 3 kali kepada Tuhan. Ya, Daniel tidak takut dengan aturan yang dibuat oleh Raja Darius. Dia tetap disiplin untuk berdoa kepada Tuhan Allah. Dia tidak takut. Apapun yang terjadi, Daniel pokoknya tetap taat, setia, disiplin untuk berdoa, melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Karena Daniel percaya, anak-anakku, bahwa Tuhan pasti menolongnya. Nah, apa yang terjadi? Benarkan anak-anak, ketika Daniel tidak taat, tidak dengar-dengaran akan perintah Raja Darius kan? Kemudian Daniel lalu dimasukkan ke dalam gua singa. Wow, menakutkan ya anak-anak ya. Siapa yang takut singa? Ibu saja takut singa loh. Singa itu tiba-tiba menerkam kita. Wow, begitu ya. Suaranya saja kita sudah takut. Apatah lagi, wow, kita diterkamnya, dimakannya seperti itu. Apa yang terjadi anak-anakku? Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, yang kita saksikan, kita baca, kita dengarkan anak-anakku, walaupun di dalam gua singa, Daniel itu tidak dimakan, tidak diterkam, tidak disakiti oleh singanya. Wow, luar biasa ya. Singa itu diam aja anak-anak. Mulutnya itu tetap tertutup seperti ini. Tidak menyakiti Daniel. Nah, luar biasa ya anak-anak. Tuhannya Daniel. Hebat ya, dahsyat. Nah, apa yang terjadi
Karena Daniel lebih memilih untuk setia, disiplin, taat berdoa kepada Tuhan Allah, maka Tuhan menjaga Daniel. Tuhan melindungi Daniel sehingga Daniel tetap berada dalam keadaan yang nyaman. Ya, kalau anak-anakku kita setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita semua dengar-dengaran kepada Tuhan, maka yakinlah anak-anakku, Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti melindungi kita. Sehingga rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh anak-anak kalau bukan Tuhan yang mengizinkannya. Keren ya, dahsyat ya. Tuhan kita, Tuhannya Daniel sama juga Tuhan yang kita sembah pada saat ini, luar biasa. Maka dari itu anak-anak, kita tidak boleh takut. Dimanapun kita berada, kita harus tetap taat melakukan ibadah kita, memilih untuk tetap setia dan disiplin berdoa kepada Tuhan. Oke? Nah, selanjutnya kita disuruh untuk membaca bersuara kitab Amsal 3 ayat 1. Berbunyi demikian. Sama-sama kita membaca ya. Oke, 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, karena firman Tuhan ini penting, walaupun tadi kita sudah baca di pendahuluan, kita disuruh untuk membaca lagi firman Tuhan ini. Firman Tuhan juga berkata loh anak-anakku, berbahagialah orang yang membaca Taurat Tuhan. Oke. Nah, Daniel 6 ayat 11. Kita juga disuruh untuk membaca bersama-sama dengan suara yang nyaring ya. Silakan di rumah bisa baca bersama dengan kakak atau ibunya atau bapaknya. 1, 2, 3. Firman Tuhan berbunyi. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Wow, anak-anak ibu, ternyata kebiasaan Daniel adalah memuji nama Tuhan, kemudian berdoa dan taat untuk melakukan ibadahnya. Kita juga ya, seperti Daniel ya, mempunyai kebiasaan berdoa, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab. Oke, kita lanjut ya. Ya, nah anak-anak, ternyata kita disuruh lagi untuk memuji Tuhan. Seperti Raja Daud bilang begini, siapa yang bernafas, dia harus memuji Tuhan. Ayo, anak-anak kan masih bernafas kan? Coba tarik dulu nafasnya sama-sama dengan ibu. Nah, kalau kita bernafas, maka mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini, harinya Tuhan, di halaman 116. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, oh hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria,
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, oh hari ini harinya Tuhan. Oh, hati Tuhan sangat senang kalau kita memuji namanya. Nah, kita sampai di bagian E. Aku mau taat aturan. Ayo sama-sama ucapkan dulu ini. 1, 2, 3. Aku mau taat aturan. Oke, Ibu bacakan. Sebagai anak Kristen, haruslah mentaati perintah Tuhan dengan setia yang diajarkan oleh orang tua. Nah, di halaman 117 di situ ada gambar pisang, ada gambar tomat, dan ada gambar cabai. Gambar pisang bila kamu selalu melakukannya. Nah, gambarlah tomat bila kadang-kadang melakukannya. Gambarlah cabai bila belum melakukannya atau tidak melakukan sama sekali. Oke, ini anak-anakku halaman 117. Ini gambarnya, ada 3 gambar dengan kalimat atau kata-katanya yang sudah tersedia. Ibu kasih contoh, misalkannya bangun pagi sendiri. Ayo, apakah anak-anakku di rumah kalau pagi masih dibangunkan kah sama mamanya atau bapaknya? Atau sudah bangun sendiri? Pasti ada yang bilang, Ibu, saya sudah bangun sendiri kok. Keren, Ibu kasih jempol. Nah, kalau bangun pagi sendiri, maka silakan anak-anak mewarnai pisang. Nah, kalau misalkannya masih kadang-kadang melakukannya, silakan beri warna pada tomat. Bahkan tidak pernah melakukannya, silakan dengan senang hati beri warna pada gambar cabai. Selanjutnya, nomor 2, mengucap syukur dalam doa setiap pagi. Nah, setiap pagi ayo, siapa yang rajin berdoa setiap pagi dengan orang tuanya? Nah, kalau melakukannya setiap pagi, ayo dengan semangat beri warna pada gambar pisang. Nah, selanjutnya sama anak-anakku dari halaman 117 sampai pada halaman 118 sampai selesai. Beri warna bila melakukan. Bila tidak melakukannya, berikan warna pada gambar cabai. Kalau kadang-kadang pada gambar tomat. Nah, selanjutnya ada berapa jumlah pisang yang kamu gambar? Nah, kalau berapa jumlah pisang? Kalau banyak berarti anak-anak Ibu kasih jempol 2. Karena berarti selalu melakukannya. Oke? Tapi kalau belum, misalkan gambar tomatnya yang banyak, berarti ditingkatkan lagi ya anak-anak manis. Ya. Oke. Kita sampai pada kegiatan F, yaitu kegiatan mingguan. Bagian F, kegiatan mingguan. Oke. Buatlah gambar bintang apabila kamu melakukan dan gambar lingkaran bila tidak melakukan. Nah, itu di halaman 119. Dilihat ya. Isilah kolom ini setiap hari. Kemudian mintalah tanda tangan orang tuamu setiap hari. Nah, contohnya nomor 1 nih. Bangun pagi sendiri. Hari Senin apakah bangun pagi sampai hari Sabtu? Kalau bangun pagi, makan berilah tanda gambar bintang. Lalu orang tuanya disuruh tanda tangan di sebelah kanannya. Kalau anak-anak berdoa setiap pagi mulai Senin sampai Sabtu, maka beri gambar bintang. Kemudian mama atau bapak tanda tangan. Selanjutnya sampai nomor yang terakhir, yaitu nomor yang ke-14. Hal yang sama dilakukan ya. Nah, setelah itu baru coba kamu hitung. Setelah sudah selesai kerjakan di buku tugas kamu, baru silakan anak-anakku hitung. Ada berapa jumlah bintangmu? Kerjakanlah dengan jujur, karena
firman Tuhan berkata, ada pujiannya ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, itu dia. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan melihat di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Maka dari itu anak-anak harus kerjakan yang jujur ya. Itu tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Nah, anak-anak ibu, kita sudah sampai pada penghujung pelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mengajak lagi kita bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian, yaitu Yesusku baik, setiap hari Dia baik bagi kita. Kemudian kita berdoa. Oke, 1, 2, 3. Yesusku baik, Engkau sangat baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Yesusku. Sekali lagi ya. Yesusku baik, Engkau sangat baik, setiap hari Engkau baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Yesusku. Oke, anak-anak yang manis, anak-anak yang dahsyat, lipat tangannya, tutup matanya, kemudian kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami sudah selesai belajar pada hari ini. Tolonglah kami semua agar kami dapat menerapkan pelajaran hari ini di setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak ibu, kita sudah selesai pelajaran pada hari ini. Jumpa lagi kalian dengan ibu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.